Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pembelaan-Mu, dan buat kekuatan yang Tuhan berikan pada kami. Engkau telah mengantar kami tiba di tempat ini dengan selamat Tuhan, tiada alaman satu apapun Tuhan. Kasih dan kami boleh berkumpul bersama saudara-saudara kami untuk kami boleh menaikkan puji-pujian kami Tuhan, dan kami boleh diperbarui lewat firman-Mu, dan kami juga akan dikuatkan oleh setiap pengalaman peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara kami lewat sharing Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua, pimpin kami Tuhan dari awal sampai selesainya nanti Tuhan. Urapi setiap pelayan-Mu Tuhan, pemimpin pujian, roh hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Apabila masih ada saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam perjalanan Tuhan, tolong Tuhan sertai Tuhan, lindungi, tinggalkan ini supaya boleh bersama-sama kami memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai ibadah pada saat sore hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karena kasih
Tuhan, dan kami firman Tuhan dari ujian ini, Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu ku lewati semua pergerakan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berfirman, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku
oleh Ibu Lydia. Tuhan mengembalikan pada Bapak. Yang kita berdoa Bapa yang akan dekat di dalam kerajaan surga pada pertengahan pada hati pada saat sebelum Tuhan kami kembali datang menghadap Bapa tidak menang kudus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat rahmat-Mu yang sudah kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini dengan hati yang penuh dengan sukacita memuji mempermuliakan Amin. Tuhan, sudah kami mendengarkan sabda-Mu, kiranya buat ungkap jebakan roh Tuhan sabda roh firman-Mu. Tuhan, kiranya hikmat yang di surga turun atas hamba ya Bapa. Terima kasih ya Engkau memberikan hati kami yang penuh dengan Tuhan kasih di menerima firman ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan, sore hari ini kita dapat kembali sama-sama bersekutu dalam pendalaman kitab dari rumah ke rumah atau home Bible study. Kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap peran Tuhan dalam hidup kita. Dan mula pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Hari Wibowo dan keluarga yang buka pintu rumahnya untuk kita sekalian dapat bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Ya, dan kita akan sama-sama kembali melanjutkan pembelajaran kita. Kalau kita melihat sepanjang tahun ini, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah cukup banyak ya membahas kalau secara khusus di 1 Yohanes pasal yang kelima ya, kalau di jadwal saya dari bulan Februari ya, Februari awal sampai sekarang November kita bersama-sama membahas 1 Yohanes pasal 5 dan ini menjadi HBS yang terakhir di tahun ini. Kita akan sama-sama belajar di firman Tuhan dan sekaligus juga kita akan melihat kesimpulan apa yang kita dapatkan sepanjang tahun ini. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan dari pembelajaran tahun ini? Apakah kita hanya sambil lalu saja atau kita mendapatkan sesuatu dari 1 Yohanes pasal yang kelima ini? Dan kita sampai di ayat yang ke-21 ya, 1 Yohanes pasal 5. Akan kita baca ayat 13 sampai 21. Sini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai 21. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya.
Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ya, terima kasih Pak Iwan yang sudah membacakan. Bagi kita yang baca, mendengar, juga yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita sudah baca tadi dari ayat 13 sampai 21, dan kita melihat di ayat yang ke-21 tadi, ini yang menjadi ayat terakhir dari 1 Yohanes pasal 5, dikatakan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Atau dalam terjemahan lain dikatakan, anak-anakku, jauhkanlah dirimu dari berhala-berhala. Ada lagi yang mengatakan, anak-anakku, peliharakanlah dirimu daripada segala berhala. Jagalah dirimu sendiri dari berhala-berhala. Kita lihat Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal yang kelima, seakan-akan kalau kita baca sepintas, yang ayat 21 ini kenapa berbicara tentang berhala ya. Di pasal-pasal lain tidak ada tentang berhala buatan manusia dan lain sebagainya, tetapi kemudian seorang Rasul Yohanes menutup suratnya dengan mengatakan, waspadalah terhadap segala berhala. Artinya kalau kita melihat ini, bahwa pengenalan kita akan Tuhan di dalam Yesus Kristus itu hendaknya benar-benar berakar, bertumbuh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita melihat ketika kita tidak menempatkan, ya kalau bahasanya, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, otomatis nanti akan ada yang lain yang lebih tinggi daripada Yesus dalam kehidupan kita. Nah, saya katakan seperti Rasul Yohanes, kalau dikatakan tadi, seringkali Rasul Yohanes ini menyapa dalam suratnya dengan kata anak-anakku. Kalau dalam bahasa lain malah little children, ya, anak-anak yang kecil. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Rasul Yohanes kalau kita bayangkan seorang yang sudah begitu berpengalaman, salah satu murid yang kalau dalam sejarah atau tradisi para murid ini termasuk salah satu murid yang bisa sampai masa tua gitu ya. Jadi yang lain itu ada yang meninggal dipenggal, ada yang meninggal diasingkan dan lain sebagainya, mengalami martir gitu ya. Tapi kalau Yohanes dikatakan dia salah satu yang dalam tanda kutip paling tidak sampai hal-hal yang buruk, hal-hal yang sangat keji ya dialami. Karena terakhir dia diasingkan di Pulau Patmos. Ya, jadi Bapak Ibu, ada yang kalau di Ibrani itu, kalau kita melihat di Ibrani, Bapak Ibu sekalian, di pasal yang ke-11, Ibrani pasal 11, saksi iman ya. Ibrani pasal 11 ayat 36. Ayat 35. Ibrani pasal 11 ayat 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. 8. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan.
dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ayat 9. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ya, kita melihat Bapak Ibu, saudara sekalian, dikatakan para saksi iman. Kalau dalam Ibrani 11 ini, para saksi iman. Ada mulai dari Habel, kemudian Henok, dan seterusnya, Nuh, Musa, dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan itu belum semuanya. Ada yang diejek, didera, dibelenggu, dipenjara, dilempari, digergaji, dibunuh, dan lain sebagainya. Karena iman di dalam Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, ini menjadi satu gambaran dalam kehidupan kita juga bahwa ternyata untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu bukan hal yang mudah. Bukan hanya kita berkata, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Bapak Ibu dan sekalian, kalau kita melakukan, menyanyi mungkin lebih mudah. Yang sakit mungkin cuma tenggorokan kita ya, kalau terlalu tinggi. Tetapi kalau benar-benar menjadikan Yesus adalah Tuhan, itu ya menempatkan Yesus di atas segalanya. Menempatkan Yesus di atas segalanya, dan resikonya bahwa kita bisa mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Jika kita menempatkan Yesus itu sebagai Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita, menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, maka benar-benar dikatakan oleh Rasul Yohanes, iman kita itu perlu dibangun di atas dasar yang benar. Maka di awal dulu sekali waktu HBS pertama kita belajar tentang firman hidup. Siapa itu? Yesus. Firman hidup hubungannya dengan Bapa, ya. Bagaimana hubungan Bapa dengan Yesus. Kemudian kita mengerti tentang kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Karena sampai sekarang pun kita melihat orang kadang mengikut Tuhan, ya udahlah, ikut aja lah. Ke gereja ya udah, ke gereja aja. Ditanya apa itu, siapa itu Bapa, siapa itu Yesus, Roh Kudus. Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Roh Kudus. Ya, disamakan semua. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari awal 1 Yohanes pasal 1, bagaimana kita belajar hubungan antara Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan bagaimana kita memahami semuanya itu dalam satu pemahaman sebatas yang diberikan oleh Yohanes. Firman Tuhan katakan pengetahuan kita terbatas, ya, tidak sempurna. Tetapi dari apa yang disampaikan Yohanes kita dapat mengerti bahwa hubungan antara Bapa dan Yesus, misalnya dulu pernah kita bahas itu, yaitu ada saling mengasihi, ada kasih yang keluar, yang timbul dari situ. Dan kemudian kita kemarin sudah bicara tentang kehidupan yang kekal. Kemudian dalam praktek hidup itulah juga yang keluar. Pengetahuan kita akan Tuhan membuat kita bisa mengasihi sesama kita, mengasihi. Kita tidak perlu berbicara tentang yang terlalu ekstrim, terlalu jauh. Seperti tadi para saksi iman digergaji, dilempari, dibunuh. Bagaimana misalnya ketika ada orang yang berkata kasar kepada kita, mampukah kita kemudian yang keluar itu kasih? Bukan yang keluar itu hanya reaksi yang sama. Kalau kita melempari misalnya bidang yang keras dengan batu itu akan reaksi kembali ya ke kita. Baratnya kalau kita dikata-katain orang, seringkali yang keluar ya reaksi, kita kata-katain kembali. Ya, orang ngomong kasar, kita ngomong kasar lagi, reaksi, jeder gitu ya. Nah, di dalam Yesus kita melihat, di dalam kita mengenal Tuhan, hubungan antara Bapa dengan Yesus, hubungannya dengan sesama dan lain sebagainya, itu dikatakan adalah satu hubungan yang mengasihi. Maka firman Tuhan katakan, itulah salah satu tanda kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Maka apakah berhala-berhala itu? Kalau kita baca dari pasal 1,
Kemudian sampai pasal 5 ada berbagai macam berhala ternyata. Berhala, Bapak Ibu sekalian. Misalnya, kalau kita melihat dari pasal 1, Yohanes mengatakan tentang firman yang hidup, tentang pengertian. Ya. Artinya bagaimana kita seringkali juga bisa punya berhala, yaitu kalau dalam bahasa Amsal itu tegar tengkuk, ketegaran ketengkuan. Ya, kita punya pemahaman dulu seperti ini, ya pokoknya seperti ini. Ya. Saya pahamnya seperti ini pokoknya. Ya. Tapi kemudian Yohanes katakan ini loh sebenarnya firman yang hidup. Diberikan satu pemahaman yang berbeda, sehingga kita mau berubah. Perubahan itu dari mana? Dari pemahaman kita. Bapak Ibu saudara sekalian, cara kita mengenal Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat lagi tentang dunia. Itu juga bisa jadi berhala. Segala keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu tidak kelihatan, bukan berbentuk batu, tapi bisa jadi berhala. Bapak Ibu kalau pengen satu barang, kemudian harus pokoknya dapat barang itu dengan berbagai macam cara. Bapak Ibu bisa jadi berhala dalam hidup kita. Sampai sekarang yang paling marak kan seperti itu ya, dunia pinjaman online, pay letter, Shopee pay letter, dan lain sebagainya. Ambil dulu barangnya, nanti bayar belakangan bisa. Nah, ketika tiba tenggat waktu kita tidak bisa, kemudian yang terjadi adalah masalah. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena apa? Ujung-ujungnya keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu bisa jadi berhala. Maka kita melihat yang kemudian kasih terhadap saudara. Ya, apa yang jadi berhala di sini? Ego kita. Ya, seringkali kalau kita tidak salah, kita tidak mau disalahkan. Ya, kalau ada permasalahan, bukan kita yang salah, kita tidak akan mau minta maaf. Firman Tuhan katakan, kasihi saudara itu sebagai tanda hidup baru. Akhirnya dikatakan apa? Ego kita jangan melebihi Tuhan kita. Ya, ego kita jangan melebihi Tuhan kita. Karena kalau kita kemudian tidak mau mengampuni misalnya, tidak mau memaafkan orang lain, artinya bukan Tuhan kita yang jadi Tuhan, tapi ego kita, kebenaran diri kita sendiri. Itu yang menjadi Tuhan, itu berhala. Berapa banyak kita melihat dalam pasal-pasal ini begitu banyak hal-hal yang bisa menjadi berhala. Nah, kita melihat, maka dikatakan firman Tuhan tadi, waspadalah terhadap segala. Pengertian kita, Bapak Ibu, kita belajar firman itu agar kita mau diubah, bukan agar kita hanya semakin tahu, tapi kita mau untuk mengalami satu perubahan di dalam hidup kita. Itu yang dikatakan tujuan dari firman. Di 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke 15 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Ini tujuan kita belajar. Misalnya HBS, kita tujuannya ya dikatakan mau diajar, mau dinyatakan kesalahannya, mau diperbaiki kelakuannya, dan mau dididik dalam kebenaran. Maka salah satu goal atau tujuan kita HBS di tahun ini adalah dikatakan firman Tuhan tadi, jangan sampai ada berhala dalam hidup kita. Waspadalah. Selain tentang tegak tengkukan,
ego, kemudian apa tadi ya, hal-hal lain, apa? Keinginan mata, keangkuhan hidup dengan daging. Maka di HBS kali ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, menurut pendapat Bapak Ibu saudara sekalian, apa berhala masa kini selain yang tadi disebutkan? Ya, selain tadi yang disebutkan, Bapak Ibu, kita seringkali tidak sadar. Misalnya saja kita ibadah, ya kita tidak bisa fokus pada Tuhan, kita fokusnya HP, itu berhala. Ya, gitu. Nah, kita melihat ini hal-hal yang sederhana. Coba dari Pak Iwan, contoh berhala. Contoh berhala masa kini. Zaman now. Contoh berhala masa kini adalah kekayaan. Kekayaan. Oke, siap. Kekayaan ya. Ibu Lid. Ya. Contoh berhala masa kini adalah mencari nilai diri. Mencari nilai diri. Siap. Ibu Lilis. Banyak Pak Pendeta. Saya lihat sih zaman yang paling utama media sosial ya. Media sosial. Oke. Media sosial. Ibu Saum. Lewat dulu. Lewat dulu. Saum. Ya memang berhala yang modern sekarang memang HP terutama. Ya. Mas ada lewat. Aman ya. Aman. Ibu Melani. Keegoisan ya. Keegoisan. Ya. Bapak Ibu Handoko mungkin bisa. Apa Mbak ini? Waktu. Ya. Sama ya, Bapak Handoko juga ya. Tante Jun. Oh, ya. Oh, kekhawatiran. Ya. Itu Tina. Saya kalau teman berharap apa ya, maksud saya tuh kayak tanaman gitu ya Pak Gembala. Jadi kadang saya nggak punya duit apa beli pupuk beli ini, jadi mementingkan itu, jadi kayak berhala enggak ya itu ya. Tanaman hias ya. Iya. Bukan enggak. Kadang segala sesuatu tak setel nomor satu beli ini gitu. Misalnya lagi sedang kayak kembang ini gitu, saya harus beli itu nih, walaupun nanti misalnya masaknya nanti urusan Yang penting tanaman. Jadi kalau saya ada senang gitu. Hobi namanya itu hobi. Iya, beda ya. Masuk hobi. Itu masuk hobi ya Pak Gembala? Iya, bisa. Menurut saya sama mau tanya Pak Gembala. Itu kan Bapak Johan kan itu banyak koleksi tuh. Itu termasuk berhala nggak ya? Jadi dia senang banget barang-barang sing kayak aneh-aneh. Itu bukan aneh tuh, klinik tuh enggak. Jadi dia kayak seneng perahu gitu kan. Jadi dia ngincer gitu. Apalagi kalau udah ada Ya itu keinginan mata. Ya berhala masuk berhala nggak? Soalnya kan kadang gini, saya sama keluarga papa yang kadang, mbak itu dikasih tahu sih saya jangan aneh-aneh beli gini-gini, perahu gini-gini gitu. Itu kan itu kok kayak berhala gimana gitu maksudnya masuk enggak itu ya? Iya. Kan suka
negur papa itu dosa loh, itu berhala. Terlalu dikasih kayak barang kayak aneh-aneh lah, kayak ditempel-tempelin gitu. Itu termasuk berhala, dosa nggak itu Pak? Nanti dijawab. Iya. Kadang saya bikin jelasin ke papa gitu. Caranya bagaimana nanti cara menjelasin yang gitu biar dia tuh masuk ke telinga nih. Oke, terima kasih Mbak Tina. Ibu Bambang. Bingung Pak. Cuma saya kayak benar apa enggak ya Pak Gembala. Saya nggak bisa tahan emosi saat ini. Gimana ya? Adanya cuma pengen berontak. Itu termasuk berat apa enggak ya? Pengen berontak benar sekuat-kuatnya berontak diri saya itu. Saya merasakan bahwa saya itu di posisi yang benar, tapi ada sebagian menanggapi saya itu salah. Itu apa saya harus berontak, apa harus saya diem? Ya. Nah, masalahnya saya minta saran sama siapapun, mereka toh itu udah karpe Bambang itu udah karpe mama. Nah, kita cuma ngasih solusi yang terbaik, mengalah. Soalnya kan mengalah ada batasnya. Nah, saya kepengen saya tuh di posisi yang memang saya mungkin posisi yang lain saya sudah umur ya. Saat keduanya saya tuh kepengen apa yang saya perbuat itu kok dibenarkan lah. Masalah saya udah berkali-kali saya sharing gitu ya sama diri saya sendiri, gimana apa ini jalan saya benar, apa ini tindakan saya benar, tapi saya selalu minta saya berdoa, Tuhan kasih jawab, itu jalan kamu benar, kamu harus bertahan dan kamu harus kasih solusi buat mereka yang tidak menginginkan apa yang kamu katakan itu, mereka tidak mau terima lah. Saya cuma bisa nahan emosi tok ya wis lah, saya tetap bertahan karena saya mau mengingat bahwa saya itu masih mempunyai Tuhan yang akan membalas semua apa yang mereka perbuat pada diri saya, dan saya juga selalu mengalah. Itu saya minta dulu yang gimana gitu Ustaz. Ya, terima kasih Oma Jum. Kalau saya pendapat saya ya, selalu kalau setiap waktu kalau tidak berdoa gitu seperti apa gitu, tapi berkat Tuhan ya, walaupun buat kita sendiri ya, apa yang saya inginkan sewaktu-waktu saya doakan, maka berkat itu entah dari mana datangnya pasti datang, entah dari siapa. Pernah ya saya akui ya, mana orang tengok orang sakit ya, kita kan hanya ini saksiannya membawa buah, tapi orang yang sakit kok kasih uang saya, kan heran ya. Pernah juga tengok orang mati, bahkan orang anaknya malah kasih uang begitu banyak pada saya. Itu bagaimana berkat Tuhan, karena buah-buah Tuhan atau pakai apa berkat apa yang selalu saya kan di rumah ya, walaupun saya sering disdain ya, tapi pada saat-saat ini kiri kanan kan orang muda-muda ya, saya sudah tua, tidak laku, tidak keren, tetapi berkat Tuhan ada yang ngirimi kasih kain-kain untuk bikin apa-apa gitu. Entah dari mana Tuhan itu sudah diatur. Terima kasih. Terima kasih Berkat kesehatan. Ibu Yuli mungkin berhala apa? Kalau menurut saya saat-saat ini yang mungkin itu HP itu mungkin kadang saatnya doa masih mainan HP kayak gitu. Kadang ayo mau gini-gini nek kayak pada fokus ya, saya yang dimarahi anak, ayo mah doa gini, tapi ya itulah tetap kendala saat ini tuh kayak enek menurut saya tuh HP.
Terima kasih. Oke, makasih Bunda. Banyak ya. Banyak kalau saya lihat sepertinya di sekeliling kita itu banyak berhala. Banyak berhala. Anak-anak muda misalnya lupa segalanya kalau sudah kenal cinta. Dan semangat muda. Nenek juga. Nenek gemit dong. Itu kalau sudah kalau sudah sedang jatuh cinta itu lupa segalanya. Iya. Terus mbak-mbak, emak-emak juga itu kalau sudah bicara soal mode, waduh gitu, mode pakaian dan banyak lagi. Terima kasih Bunda. Ibu Lian. TikTok sama galau. Kalau karena cinta, Galau nggak punya duit, apa pesanan kok belum ada hari ini gitu, apa ada pesanan kok belum dibayar gitu kan galau. Sama TikTok. karena kan kalau pas kita nggak ada kerjaan, apa kadang-kala lebih seneng nonton TikTok daripada baca firman. Itu mau bilang apa, diakui lah kalau aku pribadi aku ngaku kayak gitu. Karena kalau baca firman hanya waktu pas doa pagi, doa malam baca firman. Tapi kalau pas lagi senggang gitu mau baca firman kayaknya abot awap, ya udah buka TikTok. Kalau ketiduran dia berhala lagi. TikTok kalau Cinta. Banggaan tadi. Banggaan. Jadi apa? Merasa diri mampu. Jadi kalau rasanya itu bisa segalanya, dengan begitu lupa untuk mengandalkan Tuhan. Jadi menggeser posisi Tuhan dari tempat yang seharusnya dengan kekuatan kita sendiri. Ibu Dani. Saya karena ini yang nol lah yang saat ini itu pembenaran diri. Ya, karena merasa ini loh yang benar yang saya ikuti, yang lain itu enggak pembenaran juga. Ya. HP kalau tidak punya pulsa harus mengadakan beli pulsa gitu, paketan paketan. Bu penasehat. iya. Saya zona nyaman, saking nyamannya jadinya Enggak. doanya biasa-biasa aja jadinya kan karena saking nyamannya kan. Tapi kalau kita lagi ada apa gitu ya, lagi sesuatu kan doanya jadi lebih kenceng gitu. Nah itu bisa jadi berhala juga kalau kita nggak ingat-ingat, kalau kita nggak rem diri kita sendiri. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Pekerjaan. Oh. ML. Kalau untuk remaja paling umum 3 Om Yes. Media sosial, nge-game sama tadi kata Bunda percintaan itu dah. Betul itu biasanya. Aman lagi belum? Ya. Oke, Bapak Ibu sudah sekalian itu ya Bapak Ibu sudah tahu lah ya berhala-berhalanya. Iya. Nah, itu tinggal firman Tuhan katakan waspadalah. Waspadalah tadi tentang tanaman hias, terus
barang-barang HP dan sebagainya. Intinya sih kalau segala sesuatu itu bisa membuat kita meninggalkan Tuhan gitu misalnya, itu berarti sudah bisa berhala ya. Harusnya mungkin kita baca firman, harusnya kita berdoa, harusnya kita mungkin beribadah, dan kemudian kita tinggalkan untuk itu ya bisa. Yang kedua, kalau kita memaksakan untuk mengadakan itu, biasanya seperti itu. Pokoknya kudu ya. Jadi bahasa itu kudu harus, itu sudah berhala. Bagaimana kalau kita fokuskan misalnya pada Tuhan, pokoknya saya harus ibadah, pokoknya saya harus menyembah Tuhan itu. Jadi Tuhan menjadi Tuhan. Tapi di sini kalau saya harus mendapatkan itu, bagaimana caranya kan? Nah, terus kemudian tentang perasaan ya, emosi tadi Tante Bambang ya kita tadi ya, ada pembenaran diri dan lain sebagainya, itu berhubungan semua tentang emosi, zona nyaman dan lain sebagainya. Jadi tentang HP juga demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau saya pribadi memang juga saya kan dulu ya di komputer ya, jadi mau nggak mau harus pegang HP gitu kan, harus pegang komputer dan lain sebagainya. Memang ada saatnya dimana kemudian itu jadi berlebihan. Ya, tapi puji Tuhan dulu saya pernah mendapat satu didikan ya, berupa peristiwa hidup Bapak Ibu. Zaman dulu belum secanggih sekarang HP-nya. Dulu HP-nya ya biasa-biasa. Tapi kemudian sampai itu mengikat ya. Dulu kan zamannya SMS ya, cuma SMS dulu. Ini sebelum BBM malah ya. Dulu masih orang apa biasa ya. Kemudian kita sampai terikat, sampai kemudian ke belakang pun bawa HP. Dan dulu saru itu ya kalau ke belakang bawa HP. Kalau sama sekarang mungkin biasa ya, begitu calling sambil buang air gitu. Jadi sambil mengisi waktu. Nah dulu waktu saya seperti itu, kemudian dilalah HP-nya kecemplung. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu, jadi buang air besar, HP-nya kecemplung. Piye, le, Joko. Kemudian saya ya mengambil hikmahnya. Oh ini jangan terikat sama seperti ini. Kalau kita sadari ini dari Tuhan, berkat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita bisa dapat HP itu kan dari Tuhan. Kita bisa beli HP dari Tuhan. Nah kalau ini kemudian melebihi Tuhan akhirnya, padahal kita dapatnya saja dari Tuhan. Makanya kadang kalau kita over, Tuhan izinkan HP kita misalnya rusak, Tuhan izinkan HP kita error. Nah, kalau kita sadari, oh ini kan berlebihan misalnya. Sebenarnya Tuhan ini mendidik kita dari hal-hal kecil seperti itu, jangan terikat dalam apapun. Ya. Tentang pekerjaan juga tadi menarik ya, misalnya kalau kita belajar bareng Tabernakel hari-hari ini berapa kali dikatakan tentang hukum Sabat. Sabat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bagaimana kalau saya kerja hari Minggu, ada hari lain bisa ikut HBS Kamis, bisa ikut doa hari Sabtu, misalnya liburnya Jumat bisa ikut doa puasa Jumat dan lain sebagainya, hari-hari lain. Jadi Bapak Ibu, intinya bagaimana kita mengalami satu perhentian bersama dengan Tuhan. Nah karenanya kita masih belajar, saya pun masih belajar Bapak Ibu tentang berbagai macam berhala dalam hidup. Belum lagi kalau tentang keluarga ya, istri, anak, cucu ya, kadang nanti pada akhirnya bisa jadi berhala dalam tanda kutip ya. Yang orang kalau pendeta misalnya ya, kadang kalau saya sudah sepuh gitu kemudian punya cucu ya, khotbahnya itu dari awal sampai tentang cucu terus ya, tentang cucu terus. Jadi yang di hatinya terjadi seperti itu. Ya itu ya Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama belajar gitu ya. Semua masih dalam proses, tapi ya intinya segala sesuatu yang membuat kita meninggalkan Tuhan, segala sesuatu yang kita paksakan untuk kita miliki, termasuk cinta ya dan lain sebagainya, itu bisa jadi berhala ya.
Jadi yang anak muda, media sosial, kemudian percintaan, kemudian apa lagi tadi satunya? Game. Oh ya, game. Bisa jadi berhala. Nah, karenanya Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang menjadi kesimpulan HBS kita. Waspadalah terhadap berhala. Peliharakanlah diri kita dari segala berhala. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hati kita, bukan hanya di gereja ya, bukan hanya kita lihat di gereja kita nyembah Tuhan, tapi di hati kita dari awal. Jadikan itu sebagai Tuhan, jadikan Yesus. Maka ketika Yesus menjadi Tuhan, yang lain artinya itu nomor sekian ya, dalam hidup kita. Artinya bukan wajib tapi sunnah. Ya. Tapi kalau Yesus jadikan itu sebagai Tuhan, ya, termasuk dalam kita mau pilpres ya, Bapak Ibu sekali. Kadang kita fanatik pada satu tokoh, kemudian kok tokoh berubah dari dulu ya. Dulunya sepertinya baik, kok sekarang tidak baik. Ya. Dulu yang tidak baik, kok sekarang sepertinya baik. Ya. Berubah-ubah itu namanya politik, Bapak Ibu sekali. Ya, namanya politik. Semua demi kepentingan. Ya, kita mau jadikan siapa berhala kita? Semuanya berubah-ubah. Nah, makanya ya biarlah Yesus saja yang menjadi Tuhan. Amin. Dan pergumulan kita berbeda dengan zaman dulu. Kalau orang zaman dulu mengatakan Yesus Tuhan, itu hukumannya bisa hukuman mati. Di zaman Romawi yang dianggap Tuhan itu kaisar. Maka ketika Paulus katakan Yesus adalah Tuhan, itu pernyataan yang sangat berbahaya. Ya, berbeda sama sekarang ya, biasa aja gitu kan. Tapi kalau zaman dulu orang Romawi katakan Yesus Tuhan, itu artinya dia menentang kaisar. Kaisar itu dianggap sebagai Tuhan. Nah, makanya kita bersyukur pada Tuhan dan kita sudah diselamatkan, ditebus oleh darahnya yang kudus, kita jadikan milik kepunyaan sendiri. Mari kita belajar juga untuk terus menjadikan Yesus sebagai Tuhan, mulai dari mana? Dari hati kita, mulai dari hal yang terkecil. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita sekalian, dan kita akan sama-sama berbagi, sharing, mendengar kesaksian. Yang pertama-tama kami berikan kesempatan kepada Ibu Yuli, dan spesial juga ya Bu, hari ini ulang tahun ya. Saya berikan untuk Bu Yuli menyampaikan. Shalom. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Pendeta Yesaya, Ibu Penasehat, dan juga ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang saat ini berkenan hadir di kubu kami. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam menyediakan tempat dan juga Ibu rampenya nanti kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua doa-doanya bagi saya yang saat ini Tuhan masih memberikan perpanjangan umur kepada saya. Biarlah kiranya semakin bertambah usia dan juga semakin berkurangnya nyawa, saya minta bantu doa, semoga nggak usah muluk-muluk lah doanya itu. Yang penting saya itu diberi kesehatan saja. Karena kayak kemarin minggu itu semalam nggak bisa tidur, kakinya kambuh, kram. Saya tidur di sini, Bila tidur di sini, Pak Bowo tidur di sana. Saya teriak-teriak juga nggak ada yang dengerin. Akhirnya ya udahlah, saya rasakan sendiri. Saya kaki saya gini perlahan-lahan bisa. Nah itulah saya minta doanya, nggak usah muluk-muluk. Kalau kaya atau apa itulah, itu lebihnya dari kita makan sehari-hari kalau menurut saya. Karena saya ya ibaratnya nek wong Jawa itu kan turunan balung cilik, tetap saya syukuri saja. Kemudian saya juga minta maaf untuk saat ini Pak Bowo belum bisa bersama di sini karena buruh. Mau izin itu terus terang tidak enak karena hari Senin itu kan kemarin membelanjakan untuk rencana pasang itu randonia. Kemudian Selasa itu mau berangkat, tapi pas Senin itu kok pulang dari Pelita kena alangan, sepedanya itu mogok, udah tua, yaitu apa speedbelt sama apa itu
rontok di jalan, kemudian hari Selasa itu dibongkar-bongkar sendiri, lihat di YouTube, cuma beli onderdilnya, lah puji Tuhan bisa sehat kembali, sudah bisa jalan sepedanya. Lah yuk kemarin itu tanya, besok naik pas HBS, aku kok mau izin tapi kok nggak enak, itu kan yang punya rumah itu saking hati-hati lah yuk. Ya udah ndak izin ndak apa-apa, nanti pulang kalau bisa ya sak cepate, tapi tadi kok nggak bisa, nek mau izin setengah hari juga nggak bisa, ya wis lah ndak apa-apa ya. Ini kok sekalian mungkin jemput les juga Pila, karena Pila tak suruh izin pohon dia juga nggak mau, katanya meh ujian mah nanti ndak gimana ya sudahlah, saya juga mau tak larang nanti gimana, yuk nanti aja lah aku akhir-akhiran ndak apa-apa lah izin, bilang gitu. Terima kasih, waktu saya kembalikan, mohon maaf. Terima kasih Ibu Yuli, kita bersyukur pada Tuhan atas setiap rahmat-Nya, dan kita juga doakan untuk keluarga semua diberi kesehatan, kekuatan, masuk Ibu Yuli nanti kita doakan supaya itu yang ulang tahun ini. Silakan yang ingin melanjutkan, mumpung HPS terakhir di tahun ini, silakan. Oh Mbak Ini. Terima kasih. Ini bukan kesaksian sih, cuma yang tadi aja yang itu. Kalau tadi kan cuma dengarnya waktu aja ya, waktu yang jadi karena tadi maksudnya bukan waktu itu kan dari Tuhan. Ya. Jadinya dalam mempergunakan waktunya itu di luar dari Tuhan itu digunakan, bukan untuk ya misalkan kalau kita ibadah udah kayaknya udah kepikiran waktu, kita lihat jam terus gitu. Nah gitu, waktu yang tidak dipergunakan dengan baik, waktu yang jadinya jamnya yang berhala bagaimana? Menjadikan berhala itu. Jadi bukan waktu yang menjadi berhala mungkin ya. Kalau waktu kan dari Tuhan itu waktunya. Waktu kan memang dikasih waktu baik-baiknya gitu dari Tuhan. Tapi kadang kita mempergunakannya yang untuk negatif, hal yang negatif itu ya cuma dibuat sia-sia. Gitu aja sih. Kadang kalau pas udah mungkin ada acara apa gitu di gereja masih ibadah, kita sudah lihat waktu terus ya harus susu buru-buru lah gitu. Ya sering saya juga gitu sih. Mungkin itu aja. Jadi jangan salah mengerti soal waktunya jadi berhala gitu, bukan. Waktu yang dari Tuhan. Itu Bapak Hambala bisa menjelaskan itu lebih lagi. Kembalikan. Mungkin yang lain dulu ada tambahan. Saya mau sedikit kesaksian. Terima kasih untuk dukungan doanya dari Bapak Ibu Saudara semua, keluarga pastor, Ibu Penasihat Bapak Ibu Gembala. Kemarin sempat ada kendala karena rencana hari ini saya pindah ke tempat yang baru, tapi ternyata sudah ngasih uang ke mobilnya, tapi habis itu orangnya nggak bisa dihubungin. Terus tadi coba cari lagi engkel, alasannya Mbak terlalu dekat jaraknya, kalau mau ngasih harga bingung. Yang kemarin itu juga engkel mintanya 200.000 udah dikasih, karena kalau aku mikirnya gini, mumpung aku pegang uang aku kasih gitu supaya nggak kepake gitu kan.
Jadi waktu hari hanya tuh tadi pagi aku coba hubungin, nggak bisa, centang satu yang terakhir malah terus diblokir gitu, udah hilang fotonya. Ya udah, akhirnya kemungkinan besar besok, karena hari Minggu itu kalau bisa kita sudah di rumah yang baru. Jadi minta doanya untuk hari besok Jumat Sabtu ini kita mulai semua angkat barang semuanya. Terus terima kasih juga untuk dukungan doanya, Binsar bisa bantu untuk biaya transportasi itu udah luar biasa buat aku gitu, karena dia lagi banyak sekali masalah juga untuk opung dan omanya. Terima kasih banget, itu udah luar biasa. Terus kemarin beberapa hari itu sakit gigi bengkak, ini tadi dibawa ke puskesmas tuh ternyata infeksi, ada 2 titik nanah yang cukup besar, jadi tadi disobek, baru tunggu 5 hari untuk kembali harus dioperasi ternyata, jadi nggak bisa asal dicabut karena sudah tertutup gusi, jadi gusinya tumbuh di atas gigi-gigi yang lubang gitu, jadi harus dibongkar. Terus aku bilang sama Stanley kalau 5 hari lagi harus operasi meskipun BPJS, sementara kita barusan pindah-pindahkan, terlalu riskan lah, terlalu capek. Jadi ya, tapi bersyukur aja hari ini bisa datang HBS, padahal tadi juga masih cenut-cenut banget. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih aku kekuatan. Terus kemarin yang sempat saya saksikan di tempat Kak Lydia yang tentang pernikahan itu, yang kita ikut handle, itu ada katanya positif di minggu pertama bulan Desember dibayarkan. Puji Tuhan, tinggal tunggu. Itu aja kesaksian dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk doa-doanya, dukungannya buat saya dan Stanley. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Julia saksiannya. Kita doakan selalu juga proses pernikahan yang bisa lancar. Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu. Oh iya. Shalom semua. Terima kasih untuk waktu yang bisa untuk berbagi di sore hari ini. Terus yang mau saya sampaikan adalah permohonan maaf ya, jadi tidak bisa selama 1 tahun ini tidak bisa menjadi tuan rumah HBS karena banyak hal ya. Jadi kalau saya hitung itu semua sudah menjadi tuan rumah kecuali Bu Bambang ya. Mungkin ada Oma juga sakit di rumah atau gimana, saya kurang tahu. Tapi kalau saya sih paman juga ya, cuma di rumah tuh biasanya cuma orang 2, lalu saya berunding sama paman gimana kalau mau jadi ini ya, ABS ada di rumah sini gitu kan. Tapi ya paman itu mereka belum siap gitu ya, jadi mungkin ya karena sakitnya juga sudah sudah jarang berjalan ya, jadi kalau kemana-mana itu harus digendong atau apa, jadi ya kalau di rumah itu mau duduk, mau nonton TV, mau tidur ya cuma orang 2 membantu. Jadi minta maaf tidak bisa tahun ini tidak bisa menjadi tuan rumah HBS. Mungkin ya kalau Tuhan izinkan ke depan bisa mungkin, atau Dengan istri. Amin. Kita aminin. Ya, jadi itu, dan bantu doa juga, yang bantu doa syafaat mungkin untuk paman saya juga supaya memiliki iman kepada Tuhan Yesus ya. Saya percaya sih dulu juga sudah pernah dibaptis, kelihatannya juga percaya kepada Tuhan, tapi dalam kesehariannya itu ya aneh ya, bagi saya itu aneh, orangnya juga gimana ya. Jadi ya kalau itu ya mungkin karena antara paman dan punaan, jadi saya juga maklum gitu ya, jadi mungkin kayak bercanda-canda terus gitu. Tapi selalu saya bimbing suruh mengucapkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus.
tapi saya tahu hatinya dia baik juga ya. Jadi mengenal beriman kepada Tuhan Yesus ya. Kadang juga ada emosinya juga, ada apa, jadi ya saya juga bersyukur pada Tuhan dapat menjalani hidup di dunia ini juga mengerti apa kan, diberi kelimpahan sama Tuhan ya, dapat bersekutu juga sama paman, dapat bersekutu muji Tuhan atau berdoa untuk paman gitu ya. Walaupun banyak pergumulan di sana yang saya kurang suka juga banyak, tapi puji Tuhan ya, Tuhan selalu ada di dalam hati saya dan dapat melawan semua yang dari dia. Tuhan adalah roh dan ada dari diri saya, terus roh itu bekerja dapat mendorong hal-hal yang buruk ya. Jadi saya juga dapat melawan beberapa, tapi yang belum mungkin ya itu sudah diperhatikan oleh Tuhan sendiri. Jadi saya puji Tuhan, selama ini saya merasakan bahagia lah. Kalau sama Tuhan bernyanyi lebih bahagia, puji Tuhan juga bahagia, pelayanan apalagi, terus suatu anugerah yang luar biasa sampai saat ini. Begitu ya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai merasa tidak enak karena belum jadi tuan rumah. Bukan wajib ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dan tidak mau memberatkan. Jadi lebih baik kita ikut bersama untuk cari firman Tuhan ya. Jadi jangan terbebani ya Bapak Ibu, wah saya harus tuan rumah dan lain sebagainya. Niatnya bukan seperti itu, kita nanti jadi berhala ya. Tapi kita mau ya berbagi firman, bukan kita orang tuan rumah dan lain sebagainya. Gitu ya Pak Iwan ya. Ya. Oke, ada lagi mungkin? Ada Pak Is. Ya. Shalom semuanya. Saya mau mengambil kesimpulan dari buat jawaban dari Bapak Gembala yang saya boleh terima dan saya dengar sendiri, dan saya juga tadi juga termasuk memberikan respon. Jadi kesimpulannya gini Bapak Gembala, semua teman-teman kita semua yang hadir, betul kita semua belajar. Saya sendiri belajar belum sempurna, ya. Saya masih terus belajar. Kesimpulannya jangan berlebihan, berbijaksanalah bermedia sosial. Jangan buka hal-hal yang aneh-aneh. Ya, banyakin firman Tuhan. Baru bangun tidur jangan cepat-cepat. Dulu saya pernah ngalamin loh. Saya juga ngalamin, bukan saya ngomong tuh saya nggak pernah, bukan. Saya bangun tidur yang saya pegang HP loh. Saya langsung siapa yang SMS ya siapa gitu, buka dulu. Tapi setelah belajar terus lebih cari kehendak Tuhan, lebih cinta sama Tuhan, terus ingat satu ayat firman Tuhan bahwa barang siapa yang mengasihi ayah ibunya, saudaranya atau apapun yang lebih daripada aku, dia nggak layak buat aku. Jadi kita kan tujuannya untuk kita layak, untuk kita jadi anak Tuhan, kita kan tujuannya masuk surga. Dan kesimpulannya bahwa apapun, entah itu pekerjaan, kalau tadi Bu Sri bilang kota, kita semua bekerja ya. Saya juga kasih jawaban, kita butuh kuota buat kita dagang, misalnya mempromosikan. Kalau kita nggak punya kuota, kita nggak bisa promosi, ya. Yang mengikuti politik nggak bisa, ya. Itu story. Bu Lydia berdagang nggak bisa, Mbak Sri juga berdagang. Kita semua makanya tuh bermedia sosial ini kita harus bijaksana. Hobi juga tadi Mbak Tina kan kembang ya. Ya, saya dulu nyanyi seneng loh. Saya kemana-mana nyanyi. Saya hobi banget nyanyi. Tapi lama-lama kok saya pernah saya tinggalin ibadah kayak untuk nyanyi ya. Itu dulu ya. saya tinggalkan. Pelayanan nanti saya tinggalkan. Karena saya hobi banget sama nyanyi. Saya seneng banget nyanyi, jujur itu. Itu berhala itu saya. Tapi puji Tuhan, ya itu saya kembali lagi. Karena saya boleh cari cinta Tuhan. Saya mendapat jamahan Tuhan. Lahir baru itu nggak tuh sekali loh. Kita harus mengalami lahir baru terus. Kita mengalami sama Tuhan. Jangan dibilang, Bapak gak bilang, orang gak bahasa roh, pelayanan hebat, kita bermanifestasi dengan Allah, karunia-karunia kita dapat, kita nikmati, apakah bisa jatuh dalam dosa? Bisa.
Bisa kita masih dalam kelemahan, tapi apakah Bapak Gembala juga kan sesuai firman Tuhan kasih kita petunjuk. Oh, jadi nggak menghakimi. Nanti kalau ada yang udah basah roh, kalau Mbak Lilis lagi lemah, orang basah roh kok begitu kelakuannya gitu, jangan ya gitu. Jadi kita nggak boleh menghakimi. Jadi kita saling belajar firman Tuhan bahwa orang yang udah dipenuhi roh tidak akan betah di dalam dosa. Dosa apapun, cinta cowok kek, mau cinta cewek kek, mau cinta, kalau kita dekat sama Tuhan nggak betah itu. Saya ngalamin kok, nggak betah. Kita akan lama-lama rindu sama Tuhan, kembali ke cinta mula-mula. Itu sih, berbijaksanalah bermedia sosial, berbijaksanalah kita dalam pekerjaan, dalam hal apapun. Karena kita hidup ini masih di dunia, makanya kita bisa belajar dari kehendak Tuhan. Itu sih masukan pada saya bahwa media sosial juga sarana kita bekerja, kita bersosialisasi. Itu sih media sosial, sebijaksana mungkin kita dalam bermedia sosial, dalam hal apapun, pekerjaan, rumah, dan sebagainya. Terima kasih Bapak Gembala. Terima kasih Bu Lilis. Ya juga kalau bangun pagi, yang pertama pegang HP. Matikan alarm. Matikan. Matikan. Sore ini saya mau bersyukur sekaligus berterima kasih. Kalau menghitung mundur ke belakang berarti 15 bulan ini saya tinggal kembali di Wonosobo dan saya mengucap syukur boleh menjadi bagian dari jemaat di GPGH. Melalui pertemuan seperti sore ini, walaupun saya belum setia ikut HBS, baru mulai 3 kali belakangan ini ya, tapi melalui pertemuan seperti ini, melalui ibadah di hari Minggu, saya boleh dikuatkan untuk melewati hari-hari saya di Wonosobo, terlebih awal-awal waktu Papa tidak ada kemarin. Karena kan banyak pergumulan yang saya hadapi, saya harus istilahnya kepeksa gitu untuk pindah ke Wonosobo, tinggal terpisah sama suami, terus ngurusi liga. Tapi puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, berkat dukungan juga doa dari teman-teman semua, saya boleh melihat dan boleh menikmati janji Tuhan setiap hari. Dalam keadaan yang menurut saya baik, menurut saya kurang baik, tapi penyertaan Tuhan selalu sempurna. Dan puji Tuhan, Lika juga sudah mengalami banyak perubahan baik, dan saya imani juga setiap hari Tuhan terus kerjakan dan tambahkan hal yang baik di dalam hidup Lika dengan segala kekurangan yang dia miliki. Tapi Tuhan luar biasa di dalam hidupnya. Mungkin kesaksian sedikit. Jadi Lika itu kan setiap malam saya suruh untuk baca firman. Tidak banyak sih, mungkin beberapa ayat, tapi setiap malam kalau mau tidur tak suruh baca. Jadi sedikit banyak pasti, bukan sedikit banyak sih, pasti hal itu juga yang mengerjakan hatinya untuk dia jadi lebih damai sejahtera, lebih sukacita, lebih mudah untuk diajar juga. Mungkin ketoknya sepele mau baca butok, iya toh. Entah dia mudeng apa enggak, itu biar Tuhan yang kerjakan. Terus kalau pagi berdoa, saya suruh berdoa doa Bapa Kami. Itu setiap pagi juga. Dan saya rindu suatu saat dia mudeng, dia mengerti apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan, dan tidak mustahil nanti tahun depan mungkin dia bisa duduk di sini bersama dengan kita semua. Itu kerinduan saya. Yang terlebih lagi kan dia mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Tidak hanya perubahan yang bisa kita lihat setiap hari, tapi jauh di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia sudah terima
keselamatan yang dari itu aja. Semoga tahun depan kamu boleh terus belajar untuk taat dan setia. Terima kasih, Lina. Mungkin bagi yang belum tahu, Lika itu adiknya Cik Lina ya? Iya. Ya. Oh, Sudah bersama. Oh. Cuma menambahi atau mungkin bertanya ya Pak Garis, ini tentang akhir-akhir ini memang kesehatan saya itu kadang kok kayak gitu, yang jadi masalah itu di kaki lah. Yang mau saya tanyakan itu tadi kan dari tadi yang itu kan berhala ini nanti jadi berhala atau tidak, pas saat keadaan tidak enak kayak hari Minggu kemarin, kayak berapa kali pernah kejadian itu kayak gitu, tetapi saya bisa mengalahkan, tetap saya harus ibadah. Tapi yang terakhir kemarin itu memang sakit sekali. Itu kan Mas Lho bilang, udahlah ya nggak kuat di rumah baik daripada nanti di gereja ngapa-ngapain jatuh atau apa malu-maluin. Ya itu kan namanya kesehatan itu kan dari Tuhan. Itu jadi awal-awal berhala atau tidak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sambil menutup ya Bapak Ibu, sebelum kita doa syafaat. Yang pertama yang Ibu Handoko tentang waktu ya. Kalau dia punya waktu itu dari Tuhan yang punya waktu, Tuhan yang memberikan waktu, dan artinya bahwa sebenarnya di hati kita sih yang kemerungsung, hati kita yang mungkin mengalami satu kendala. Jadi berhalanya yaitu bukan tentang waktunya tapi di hati kita. Saya pun sebenarnya demikian ya, kalau misalnya ibadah sudah kelamaan saya rasanya di sini kurang rampung gitu. Karena firman Tuhan kan juga berkata segala sesuatu harus jalan sopan dan teratur. Ya mau dibilang seperti apapun, kalau itu sudah mulai tidak teratur, ya artinya ada sesuatu yang salah ya. Seperti itu. Jadi menurut saya bukan berhala di tentang waktu itu, tapi tentang di hati kita ya. Mungkin seperti itu. Yang kedua tentang sakit. Kalau kemarin kita belajar di minggu pagi tentang mengasihi diri sendiri, baik. Salah satunya tubuh. Tubuh itu pemberian Tuhan. Tubuh itu bait Allah. Tubuh itu anugerah Tuhan. Ya, tubuh itu anugerah Tuhan. Tubuh itu pemberian Allah. Jadi kalau memang kita sakit pun dikatakan ya tidak apa-apa, tidak masalah, tidak beribadah ya. Karena apa? Kita merawat pemberian Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Yang salah apa? Yang salah kalau kita tidak sakit tapi malah alasan ibadah. Udah waktunya ibadah kita masih linglung di bawah selimut misalnya kan. Kita kalau di dalam Roma itu dikatakan merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya. Tapi kalau memang sakit, Bapak Ibu sekalian, saya pun demikian prinsipnya ya. Kalau sana istri lagi sakit atau apa ya udah di kamar aja. Ya. Jadi karena apa, kita juga bertanggung jawab atas tubuh pemberian Tuhan ini dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu jaga kesehatan. Ya. Misalnya seperti ini. Jadi itu baik. Karena memang sakit, iya tidak apa-apa. Karena kita juga bertanggung jawab untuk merawat tubuh kita. Kecuali tadi ya kita sehat, males-malesan, ya cari-cari alasan itu baru yang jadi berhala kita. Ya. Mungkin demikian, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah canduan apa? Pertanyaan sisipan. Kalau
Kalau sudah kecanduan berhala, bagaimana tipsnya lepas? Ya mohon anugerah Tuhan, sadar, mohon anugerah Tuhan. Dan yang penting sih sekarang pengertian ya, bahwa tidak semua harus kita miliki, tidak semua itu harus membahagiakan kita. Kalau dalam pernikahan kemarin saya katakan jangan jadikan bahagia itu sebagai berhala. Tanpa sadari pasangan suami istri menjadikan kebahagiaan itu jadi berhala. Saat ada masalah, yang dicari bukan Tuhan. Kenapa suami saya tidak membahagiakan saya? Kenapa istri saya tidak membahagiakan saya? Wes lah, berdua wae misalnya gitu kan. Karena apa? Berhalanya kebahagiaan, bukan Tuhan. Tapi kalau kita Tuhan dijadikan sebagai Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan di firman-Nya itu yang kita lakukan. Ya, mau seperti apapun, seperti kata janji nikah itu ya, dalam sakit, sehat, susah, senang, fokusnya Tuhan, bukan kebahagiaan kita, kesenangan kita. Ya, Bapak Ibu dan sekalian, sekaligus untuk closing ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasi kita dalam HBS di tahun ini. Merupakan miwiti ya Bapak Ibu, awal mula. Tentu besok-besok akan kita evaluasi ya untuk HBS kita, dan kita doakan program ini kalau positif artinya akan terus berjalan. Dan sekali lagi Bapak Ibu jangan terbebani untuk menjadi tuan rumah. Ini sekali lagi ya saya sampaikan, jangan terbebani jadi tuan rumah. Melihat yang lain kok bisa, saya kok enggak, rasanya ora pena gitu kan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Niatan kita untuk berbagi firman. Ya, kalau tidak ada kita berbagi firman di gereja. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai terbebani dan menjadi satu yang membuat masalah justru. Tapi kita bersama-sama mau berbagi firman. Ya, kiranya apa yang disampaikan itu menjadi berkat untuk kita sekalian, dan dalam berkata-kata mungkin ada pastilah ya ada kesalahan, saya mohon maaf ya sepanjang tahun ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan sama-sama masuk dalam doa sembah. Malam, Om Yes, aku minta doa ya Allah. Saya kan dada saya sesek nih. Oh iya. Udah 3 hari ini sesek. Ibu tambah. Saya dan dadanya sirik adiknya. Adiknya saya belum masih usia Tuhan berikan kita tolong kita kerja semua berjalan lancar. Tolong berangkat mereka yang masih ujian, Tuhan kita tolong mereka semua ujiannya dapat nilai yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan bang yang merasa susah, Tuhan jauh dalam nama Yesus. Tolong Tuhan juga tolong Cipina, kekuatan kesabaran melalui adiknya, hatinya, pengertian setiap diajar oleh kakaknya, setiap firman yang dibacakan bertumbuh dan berbuat menjadi anak yang taat, mengerti dan mengenal Tuhan dengan sempurna. Tolong nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong juga anak-anakmu yang lain yang sakit, Tuhan tolong. Baik juga orang tangga, Tuhan jamah. Bu Maria toh Tuhan juga memilih anak-anak yang merawat.
berikan kekuatan dan kekuatan dari Engkau dan kuatkan mereka. Tuhan, terima kasih dan hapus itu dimanapun dan pemulihan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita tolong. Bapak, sore hari ini semua kami yang hadir, kita tahu setiap pribadi kami, setiap pribadi ada dalam pergumulan masing-masing. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong juga Natal juga sudah dekat, dana-dana Natal semua, seluruh panitia yang sudah akan dibentukkan, jika mereka semua sehat, semua yang mereka tugaskan berjalan dengan penuh tanggung jawab yang besar, dan kau mencukupkan dana-dana kau untuk kerjaan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan kita tolong mata umum, sekolah minggu, remaja, ibadah akhir tahun, awal tahun 2024 semua berjalan dengan lancar ya Bapak. Menghadapi pemilu dan pemilihan presiden semuanya kami serahkan ke dalam tangan Engkau yang luar biasa. Engkau lebih tahu bagi yang terbaik. Terima kasih Bapak di surga. Engkau juga memberkati seluruh hamba-hambanya sore ini yang sudah melayani Engkau. Tuhan akan memberkati mereka sampai mereka semua lebih lagi ya Bapak. Tolong juga hari ibadah Tuhan tolong. Bapak besok sore ada rapat sekolah minggu, semua akan serahkan dalam tangan Ibu. Dan juga besok bisa berencana ada pertemuan Jawa Tengah, hamba-hamba Tuhan dari ini, Tuhan juga ke Boyolali sama Tuhan, dan kita selamat kembali dengan selamat. Tuhan, semua acara kami hanya serahkan ke dalam tangan, semua di tangan-Mu Tuhan, semuanya kami berharap mengandalkan kalian Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa supaya hari ini semua kami hadir memberkati kami lewat firman-Mu, lewat kesaksian, semua pengalaman. Tuhan, terima kasih semuanya ya Bapak. Sebentar juga kami semua akan kembali ke rumah kami masing-masing. Yang jalan kaki, yang naik kendaraan, jauh dekat, lindungi perjalanan mereka supaya mereka tiba dengan selamat sampai rumah, tidak kehilangan Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Segala puji syukur hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa ini kami dinaikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.